Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Jumat pertama melalui streaming yang disiarkan dari Paroki Santo Petrus, Jalan Blimbing nomor 1 Pekalongan. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita daraskan bersama doa agar kita segera terbebas dari wabah COVID-19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami, meteraikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan dari buku Mada Bakti nomor 498.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Berkompromi agar tidak kehilangan orang, menyelesaikan Injil agar tidak ditinggalkan orang, itulah menambal pakaian lama dengan kain yang baru. Di mana-mana akan tertarik dan tercapik. Kita harus berani menghayati Injil secara murni dan karenanya harus memperbaharui diri secara total. Bagaimana penilaian orang tentang hal itu tidaklah penting. Hanya Tuhanlah yang sanggup menilai kita. Saudaraku, mari kita mengawali Ekaristi kita sore hari ini. Ekaristi Jumat pertama dalam bulan September ini. Kita menyadari kehadiran Tuhan yang senantiasa memperbarui hidup kita. Kita mohon ampun kepadanya atas dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, dan mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ujub misa sore ini dari seorang ibu bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, manusia Kau beri tugas menjaga misteri-misterimu. Kiranya kami selalu menghormati sabdamu, dan ajarilah kami memahami namamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa diri sebagai penjaga warisan nenek moyang, penjaga yang ketat tradisi dan juga hukum-hukum agama. Pelaksanaan hukum itu sungguh-sungguh ketat. Secara harafiah mempermudah mereka untuk melihat kalau orang melanggar berarti
berdosa. Kalau melaksanakan berarti dapat pahala. Dan mereka akan merasa sukses dan berhasil ketika banyak yang melanggar dan ketangkap. Saudara-saudari, itulah cara mereka menghidupi agama nenek moyang, cara mereka menghidupi peraturan hukum agama dalam hidup mereka sehari-hari. Dan akhirnya mereka sering jatuh dalam mudah menyalahkan orang lain. Mereka mudah menghakimi sesamanya. Yang dilihat melanggar peraturan, yang dilihat melanggar hukum agama dan adat nenek moyang mereka, akan mereka persalahkan dan mereka akan hakimi. Saudaraku yang terkasih, Yesus hadir mengajak orang banyak, terlebih murid-muridnya, untuk menghayati, untuk menghidupi agama dengan cara yang baru, melaksanakan hukum dan peraturan dengan cara dan semangat yang baru. Yesus mengajak para pengikutnya untuk menghidupi hukum baru yang merupakan dasar dari semua hukum Taurat dan semua peraturan nenek moyang, yaitu hukum cinta kasih, yang menjadi dasar dan roh dari semua hukum dan peraturan menurut Yesus adalah mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, mencintai sesama manusia. Banyak orang Farisi tadi menjalankan hukum sebatas sebagai hukum dan peraturan yang menghakimi orang, tetapi Yesus mengajak melihat roh dari semua hukum itu, yaitu mengasihi. Dan hukum dibuat untuk sarana bisa tertib dan orang bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya, sehingga hukum itu tidak membelenggu, tidak memberatkan, tetapi hukum itu memberikan kebebasan, memberikan sukacita dalam hidup beragama, dalam hidup bermasyarakat setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hadir sebagai pelaksana hukum, dan dia sendirilah hukum cinta kasih itu. Hukum baru dijalankan dan mesti diterima dengan cara yang baru, maka mereka yang melaksanakannya akan mengalami sukacita. Saat kehadiran Yesus adalah saat sukacita, saat yang membebaskan. Maka tidak selayaknya orang berpuasa ketika bersama Yesus. Dan saatnya akan tiba ketika Yesus diambil, Yesus pergi meninggalkan para murid dan para pengikutnya. Itulah saat orang berpuasa ditinggalkan oleh Yesus. Tetapi selama Yesus bersama dengan mereka, maka mereka tidak perlu berpuasa. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu cara kita melaksanakan hukum, salah satu cara kita menjalankan hukum utama, hukum cinta kasih yang dibawa oleh Yesus adalah dengan belajar untuk tidak menghakimi orang lain, tidak jatuh di dalam semangat mudah menyalahkan sesamanya. Kalau orang tidak sama dengan saya berarti salah. Belum tentu. Orang yang mudah menyalahkan orang lain belum tentu benar juga. Malah bisa jadi orang yang dipersalahkan itulah yang benar, dan yang merasa benar itulah yang sebenarnya bisa salah. Maka belajar untuk melihat orang lain dengan kacamata yang positif, tidak akan jatuh dalam penghakiman dan mudah menyalahkan sesama kita. Sekali lagi, itulah salah satu cara kita untuk menghidupi hukum cinta kasih. Salah satu cara yang sangat sederhana kita menghidupkan kembali cara beragama yang semakin hari semakin sempurna. Melaksanakan peraturan gereja, hukum-hukum gereja masuk ke dalam jiwa dan rohnya, bukan sekedar ini boleh dan itu tidak boleh, ini haram dan itu halal, tetapi roh dari semua peraturan yang kita buat adalah untuk ketertiban kita dan untuk membantu kita semakin mengenal kehendak Allah
semakin dapat mencintai Allah dan sesama kita. Terus dari mari kita belajar terus-menerus untuk bisa melihat orang lain dengan kacamata Kristus yang mengasihi, bukan kacamata kita yang kadangkala mudah jatuh menyalahkan orang lain dan mudah membenarkan diri kita sendiri. Semoga semangat hati kudus Yesus yang penuh cinta kasih, yang penuh kemurahan menjiwai hidup kita, sehingga kita bisa mempraktekkan peraturan dan keagamaan kita dengan juga didasari oleh cinta kasih kepada Allah dan sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik di surga, berkenanlah memberkati perjumpaan kami ini, dan buatlah kami bergembira berkat kedatangan dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ekaristi yang kedua. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara bernyanyi. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Kristofor, serta para imam, diakon, semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdiri, kita menyatukan doa pujian syukur kita dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Kau datang, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala pembaharuan, kami bersyukur atas sukacita yang Kau sediakan bagi kami dalam diri Yesus Saudara sebapa kami. Semoga sabdanya membuat kami tetap muda dan penuh semangat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan adorasi sakramen Maha Kudus. Diumumkan besok pagi misa di gereja, misa Sabtu Imam. Nah, Sabtu pertama maka ada misa di gereja jam 5:30 pagi. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu dan mengamalkan tepat kami dalam langkah laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan halaman 11.
Yesus yang penuh kasih, Engkau begitu mengasihi dunia ini, tetapi betapa kami sering mengabaikan kasih-Mu itu. Maka kami akan melakukan silih atas segala kelalaian dalam hidup kami yang amat melukai hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, janganlah memperhitungkan dosa kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami akan melakukan silih bagi mereka yang tegar hati dalam ketidakpercayaan, bagi mereka yang meninggalkan terang, dan bagi yang sesat seperti domba yang tanpa gembala, dan juga bagi mereka yang mengingkari janji baptisnya dan yang menghindari kepentingan perintah-Mu. Kami ingin melakukan silih atas segala dosa masyarakat kami, atas kecurangan umat-Mu, atas sikap tak peduli kami, atas sikap melawan gereja-Mu, atas sikap tidak hormat dan penghinaan terhadap kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus, dan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-Mu. Itulah dosa-dosa yang menyebabkan Engkau wafat, tetapi kami ingin ikut ambil bagian dalam penebusan-Mu dengan membawa ke altar kurban hidup yang Kau laksanakan di salib. Kami juga ingin ikut serta dalam penderitaan Santa Peran Maria, para kudus dan seluruh gereja-Mu. Karena rahmat-Mu kami ingin melakukan silih atas dosa-dosa kami dan juga atas dosa-dosa orang lain. Kami akan melakukan silih dengan menjadi orang yang teguh iman, dengan hidup suci dan dengan setia kepada-Mu. Kami juga berjanji untuk melakukan yang terbaik, agar orang-orang tidak menghina Engkau dan agar orang-orang mengikuti Engkau. Yesus Tuhan, terimalah ungkapan cinta kasih kami ini bersama dengan doa-doa Santa Perawan Maria yang berdiri dekat salib-Mu, yang menjadi teladan dalam berbuat silih. Jagailah kami agar tetap setia sampai akhir hidup kami. Bimbingilah kami agar setia kepada-Mu, dan tuntunlah kami agar dapat masuk ke tanah terjanji di surga, tempat Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Kita meresapkan semangat hati Kudus Yesus yang tidak pernah menghakimi orang yang bersalah, tetapi menguatkan, menghibur, mendorong agar semakin maju dan bertobat. Kita belajar menimba semangat itu dari Tuhan sendiri, agar kita tidak jatuh di dalam saling menyalahkan dan mudah menghakimi sesama kita sebagai salah satu bentuk pelaksanaan hukum Tuhan, mencintai Allah dan sesama. Dilambungkan lagu pujian Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum, redenemus et anticum documentum, novus et
Engkau telah memberi roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan nanti kita menerima berkat Tuhan. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus penolong kita, terpujilah Roh Kudus penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah nama Maria perawan dan bunda, terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci,